Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa kembali dengan saya Barja ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang array satu dimensi dan kita deklarasikan source code kita dengan bahasa pemrograman C++ ya. Oke ya, array satu dimensi ya. Nah, ini mirip dengan bahasa pemrograman di C atau mungkin di Java ya. Oke, yang paling mudah saat ini kita pelajarinya dengan yang bertipe numerik ya, angka. Misalkan angkanya adalah di range integer atau bilangan discrete integer ya, bilangan bulat ya. Contoh ya, teman-teman, pada deklarasinya, nah kita akan selalu mengawali dengan kurung siku ya, seperti ini dia. Oke. Integer dan peletakannya pun bisa di setelah identifier atau variabel ya. Integer suatu nilai misalkan ya. Nilainya ada sebanyak 7 ya. Nah, array statik ya dengan dimensi 1 kita berarti mendeklarasikan kurung siku ini 1 ya. Kalau kurung sikunya 2, maka dia array berdimensi 2 ya, dan seterusnya berdimensi 3, 4, 5 ya. Oke, apakah memungkinkan berdimensi eh, bilangan real? Untuk saat ini tidak ya. Oke. Nah, dan ukuran array di sini ya bertipe integer positif ya. Oke, jadi minimal 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Array berdimensi 100 apakah ada? Silahkan ya, barangkali bisa digunakan untuk apa, seperti itu ya. Oke, nah array ini banyak kegunaannya ya, bisa kita nanti gunakan untuk menyusun ya struktur data secara statik. Oke, bahkan nanti ada ya kita susun dengan secara dinamis ya. Nah, di array sendiri kalau untuk satu dimensi biasanya untuk menghitung suatu formula yang ada di probabilitas atau statistika. Misalkan nilai rataan, pencarian nilai maksimum ya atau penentuan nilai maksimum, minimum ya. Atau mungkin diurutkan ya atau mungkin apa dilakukan sorting ya, pengurutan bahkan dengan beberapa metode ya, ada bubble sort, radix sort ya, quick sort, ada heap sort ya, ada counting sort ya, seperti itu ya. Yang paling mudah ya kita deklarasikan yang paling sederhana yakni di sini contoh ya, deklarasi pertama indeks dimulai dari 0 ya. Jadi data pertama ya. Nilai di indeks 0 misalkan 100 contoh ya. Oke. Jadi nilai pertama ya, yakni ada di posisi atau nomor urut atau indeks ya ke 0 ya. Indeks ke 0 adalah data pertama. Nilai berikutnya sama dengan misalkan 90 ya. Nilai berikutnya misalkan di sini bebas ya, berapa ya teman-teman ya? 75 contoh ya. Nilai berikutnya indeks ketiga sama dengan 85. Nilai indeks keempat atau data kelima 95. Nilai indeks kelima sama dengan 65. Dan nilai terakhir di indeks keenam sama dengan misalkan 88 ya. Oke ya. Jadi nilai tertinggi 100 ya. Dan nilai terendah dia 0 ya. Oke, nah
Teman-teman, coba kita lakukan untuk deklarasikan ya di sini ya, apakah ada kesalahan atau tidak. Coba kita lakukan compile dan run, tapi tidak akan menampilkan data nilai tersebut ya. Di sini program finish ya with exit code 0 ya. Jadi warnanya hijau, tidak ada error yang terjadi ya. Coba kita tampilkan sekarang nilai-nilai ini ke layar output konsol ya. Kita butuh variabel pencacah ya. Nah, di sini teman-teman gunakan boleh perulangan for silahkan. K sama dengan pertama, K kurang dari 7 ya. K plus plus. Nah, terus atau kalau misalkan kita mau ubah bisa dideklarasikan seperti ini ya. Integer n sama dengan 7 misalkan ya. Ini kita ganti dengan n ya. Ini pun sama, K kurang dari N. Itu tidak masalah ya. Cout, ya. K. Oke, datanya sekarang ya. Yakni nilai di indeks ke K. Nah, ini cara mendeklarasikan ya. Ini untuk kayak memberikan nomornya ya, penomoran ya. Oke, memberikan penomoran, kurang lebih seperti itu, biar rapih saja ya. Oke, coba kita lakukan compile dan run. Maka dia akan menghasilkan ke samping. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita harus mendeklarasikan untuk pindah baris ya setiap kali menyelesaikan deklarasi nilainya tersebut. Nah, seperti ini dia ya. Jadi data ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya dan seterusnya ada. Oke, sesuai ya dengan yang ada di source code kita deklarasikan ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana ya cara kita untuk menentukan bilangan maksimum atau mungkin minimum yang ada pada array tersebut ya berdimensi 1 ini. Nah, bisa kita lakukan cara yang sederhana ya, yakni dengan sekuensial ya. Kita butuh variabel untuk dijadikan basis pembanding dengan nilai-nilai berikutnya. Katakanlah di sini integer nilainya maksimum ya sama dengan kita asumsi dulu ya ada di nilai asumsi yang pertama adalah indeks pertama ya, ini cara kita ya. Oke, boleh nggak di indeks terakhir? Boleh ya, di indeks tertentu silahkan. Tapi sebisa mungkin di dalam range n ya, 0 sampai dengan n-1 ya. Jadi angka 0 di sini bisa diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bebas. Lalu kita lakukan perulangan for K sama dengan 0, K lebih kecil dari N, K plus plus, lakukan perbandingan. Apakah ya, jika ditemukan ada nilai di indeks ke K lebih besar dari maksimum, maka kita perbaharui nilai maksimum ini. Nilai maksimum sama dengan nilai di indeks ke K ya. Seperti ini dia ya. Dan terakhir kita tampilkan ya. Cout nilai maksimum ya sama dengan maksimum ya. Lalu kita ganti baris ya, pindah baris. Nah, ini adalah algoritma sekuensial pertama kita yang paling sederhana ya. Algoritma penentuan nilai maksimum dengan metode sekuensial ya. Jadi kita butuh basis ya, yakni maksimum. Bebas nama variabelnya apa saja ya. Dan bisa kita ganti apakah 0, apakah di sini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bebas ya seperti itu. Jadi teman-teman silakan saja mau memilih yang mana ya. Oke, coba kita lakukan eksekusi di sini. Terjadi kesalahan ya.
Maksimum. Oh, ada kesalahan penulisan. Maksimum ini ya, maksimum. Oke ya. Coba kita cek lagi. Nah, nilai maksimum 100. Nah, ada ya. Oke. Jadi teman-teman benar ya data dari ini semua. Oke, yakni nilainya adalah 100 ya. Ada di indeks keberapa? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita butuh variabel tambahan untuk menampung ya, menangkap nilai indeksnya saat ditemukan ada nilai yang lebih besar dari basis ini ya. Sebut saja di sini adalah indeks max ya, sama dengan min 1. Kenapa min 1? Min 1 ini dia seolah-olah direpresentasikan ya untuk angka untuk suatu nilai tak terhingga atau mungkin tak terdefinisi ya. Anggaplah itu himpunan kosong seperti itu ya. Oke, apakah boleh 1000, 100, 1 juta? Silahkan selama batasnya integer ya. Oke. Nah, kalau ditemukan tadinya benar seperti ini ya, jika nilai K ada yang lebih besar dari basis maksimum yang sudah kita tetapkan, maka perbaharui. Ya, pada baris 29 perbaharui nilai maksimum. Dan tambahkan juga ya indeks max-nya kita tampung ya. Indeks max-nya adalah K ya. Bisa kita tampung di sini misalkan cout ada atau berada gitu ya. Berada di indeks ke sama dengan indeks max ya. Oke, jadi kalau misalkan butuh apa silahkan tambahkan lagi ya. Oke, misalkan nanti ada pertanyaan berikutnya. Mister ya, Mister Barja, jika ada nilai terbesar yang sama ya, lebih dari satu ya kemunculannya, mana yang akan ditampilkan ya? Kalau di sini ya berdasarkan algoritma ini, maka bilangan terbesar pertama yang ditampilkan ya. Oke. Kalau tadi pertanyaannya adalah kalau ada nilai 100 yang muncul lebih dari sekali, maka kita butuh namanya semacam menampung ya, nilai indeks dan nilai maksimum ya. Kalau dia sama ya, maka tampung indeksnya berapa, ada di mana saja. Nanti tinggal ditampilkan ya. Nilai terbesar atau maksimum sama dengan 100 ada di indeks ke 0, kesekian, kesekian, dan sekian. Nah, bisa seperti itu ya. Itu ada kaitannya dengan struktur data yang nanti kita akan bikin. Meskipun yang sederhana lah kita gunakan yang statik ya. Karena lebih simpel ya, tapi mungkin ada beberapa ketidakoptimalan di sini ya. Oke, ini sudah ya algoritma sekuensial ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau ya sekarang kita ingin mencari ya atau menentukan nilai minimum. Nah, ini mirip di sini kita gunakan basis untuk akan dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di array ya. Kita sebut nilai minimum. Ada pada misalkan indeks ke 1. Ini contoh ya. 0 boleh, 1 boleh, silahkan. Lalu for K sama dengan dari 0, K lebih kecil dari N, K plus plus. Nah, kita lakukan pengecekan juga ya. Apabila ya, apabila ada nilai di indeks ke K lebih kecil nilainya dari minimum, maka minimum ini kita akan perbaharui ya. Nilai di indeks ke K. Oke. Di akhir kita tampilkan cout nilai minimum ya sama dengan minimum ya. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke, ya kita coba cek. Hasilnya adalah 65 ya. Oke ya. Berada di indeks max sama dengan 0.
Oke, ini ada -1 ya. Indeks max belum berubah ternyata ya. Oke ya, coba kita cek di sini. Nilai maksimum 100 ada di indeks ke 0 harusnya ya. Indeks max sama dengan K ya. Oh, ini tidak ditemukan ya. Kita tambahkan, nah ini bagus ya, tanda sama dengan di sini ya. Oke ya. Nah, ini baru ya. Berada di indeks ke 0 ya. Kenapa? Ya. Nah, ini penting juga. Karena kalau sudah dia ditetapkan basisnya ada di nilai indeks ke 0, maka dibandingkan pada baris 28. Apakah 100 lebih besar dari 100, maka bernilai salah. Karena bernilai salah, jadi ini tidak dieksekusi ya. Nah, biar ini dieksekusi baris 29 dan 30, maka kita menambahkan operator sama dengan ya. Apakah 100 lebih besar atau sama dengan 100? Benar, maka kerjakan ya. Sehingga nilai K-nya diupdate. Tadinya -1, sekarang adalah 0 ya. Ini pun sama, nilainya 65 ya, nilai minimum 65 ya. Pak Barja, ya, Mr. Barja, saya ingin menambahkan ya, posisi atau nomor atau di indeks ke berapa? Silakan. Bisa ditambahkan integer indeks atau IDX misalkan ya, namanya bebas ya. Indeks min ya, sama dengan -1. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau dia ditemukan ya, ada indeks nilai K, nah kita bisa tambahkan sama dengan ya. Maka kalau kita tambahkan seperti ini, nantinya akan diupdate ke indeks terakhir, bukan lagi yang paling awal ya, tapi indeks terakhir yang akan dipegang ya, yang akan ditampilkan ya. Indeks minimum ya, IDX min sama dengan K ya. Pak Barja ya, di atas baris 26 dideklarasikan identifier index max. Kalau di baris 37 ya, sedangkan di baris 37 IDX min ya. Nah, untuk nama variabel bebas ya, tidak harus sama. Misalkan index underscore min ya, bebas ya. Tapi saran dari saya, gunakan variabel atau identifier dengan nama-nama yang representatif ya, sehingga kita tidak perlu apa namanya menambah waktu untuk mengingat-ingat tadi nama variabelnya apa ya, cari lagi ke atas. Kalau programnya 100 baris ya, masih bisa kita handle ya, 200 baris masih bisa. Tapi kalau sudah bekerja dengan banyak file, source code-nya banyak ya sekali, kita akan mulai apa namanya ya, mencari-cari, menerka-nerka ya. Jadi akan butuh waktu ya. Oke, kita menggunakan di sini cout ya, berada di nomor urut misalkan ya, sama dengan IDX min ya. Nah, seperti ini dia. Kita coba cek, hasilnya adalah di nomor urut kelima ya, apakah benar ya? Ternyata nilai 65 benar ada di data ke-6 atau indeks ke-5 ya. Benar ya. Nah, ini adalah algoritma sekuensial ya, baik maksimum atau minimum ya. Nah, di sini teman-teman ya, ada suatu bukan teka-teki ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma max untuk mendapatkan nilai minimum atau menggunakan algoritma minimum untuk mendapatkan nilai maksimum ya. Contoh ya di sini ya. Ini penting ya. Jadi misalkan ditanya apakah ada cara lain untuk menghasilkan nilai minimum ya. Caranya banyak ya, bisa kita lakukan pengurutan, boleh. Tapi kalau pengurutan ya,
Nah, kalau kita gunakan algoritma yang benar, maka kita bisa efisiensi ya. Misalkan menggunakan algoritma counting sort ya, karena datanya tidak begitu apa jauh perbedaan jumlah digitnya ya, atau mungkin kriterianya. Tapi kalau sudah beda jauh ya, maka kita harus menggunakan algoritma yang mangkus ya. Algoritma yang mangkus pun ya membutuhkan ya rata-rata 70% menggunakan n kuadrat ya. Nah, kita coba gunakan yang masih sederhana ya. Jadi ceritanya di sini kita akan ya menggunakan algoritma minimum ya, minimum untuk menghasilkan nilai maksimum ya. Caranya bagaimana? Nah, coba kita kembali lagi ya. Kita di sini ada nilai indeks ini, coba kita lakukan copy paste dulu ya, atau gimana baiknya ya, bisa di bawahnya atau oke, di bawahnya saja ya. Oke, perhatikan di sini ya. Nah, kita punya misalkan integer data ya. Ada sebanyak misalkan 4 ya. Contoh ya, data di indeks ke 0 misalkan dia 12, data di indeks berikutnya sama dengan 15, data di indeks berikutnya sama dengan misalkan dia 11, lalu data terakhir ya sama dengan 13 ya. Contoh seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kita akan diminta ya cari menggunakan algoritma minimum untuk mendapatkan nilai maksimum ya. Misalkan seperti itu ya. Oke, ini kita ganti seperti ini ya biar mudah ya. Oke, pertama kita eh, coba kita lakukan apa namanya di sini. Tampilkan data dulu ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari m, i plus plus, cout, i, oke, data di indeks ke i ya, end of line, jangan lupa. Nah, coba kita cek di sini datanya 12, 15, 11, dan terakhir adalah 13 ya. Nah, seperti ini. Lalu, nah, saat kita mau menggunakan algoritma minimum untuk mendapatkan nilai maksimum, maka caranya adalah kita akan lakukan semua data ini baris 51 sampai 55 dikalikan dengan angka negatif 1 ya. Oke. Langkah pertama ya. Kalikan semua isi di array tersebut dengan angka min 1 ya. Jadi for i sama dengan 0, i kurang lebih kecil ya dari m, i plus plus, yakni data di indeks ke i sama dengan data di indeks ke i, kita akan kalikan dengan min 1. Nah, jadi semuanya bernilai min 1. Tadinya 12, maka berubah menjadi min 12 ya. Ini berubah menjadi min 12 ya. Ini berubah jadi min 15 ya, seperti itu ya. Ini caranya ya. Ini berubah menjadi min 11 dan ini min 13 ya. Kalau dari sini maka jelas ya, mana yang paling minimum? Ternyata adalah min 15 ya. Dan di akhir ya, oke, kita tinggal kalikan dengan angka min 1 sehingga dapati nilai 15 ya. Nilai 15 ini adalah nilai maksimum ya. Langkah kedua ya. Kedua ya ini ya. Kurang tadi. Ke 1. Oke. Langkah kedua
Gunakan algoritma pencarian atau penentuan nilai minimum ya untuk mendapatkan nilai max ya. Oke. Nanti soal berikutnya bisa dilakukan, pengayaan berikutnya bisa diubah ya. Kita gunakan nilai maksimum untuk mendapatkan nilai minimum ya. Oke. Algoritmanya masih sama. Integer min ada di data pertama ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari m, i plus plus. Oke ya. Jika ada data di indeks ke i lebih kecil daripada min, maka min kita perbaharui ya. Oke ya. Sudah ya. Nah, langkah ketiga, oke, kalikan nilai min dengan angka min 1 ya. Oke. Nah, ini kita tidak perlu for lagi ya. Cout nilai maksimum, data maksimum sama dengan min dikali min 1 ya. Oke, seperti ini. Perhatikan ya. Oke, jadi ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ya. Oke, kita coba lakukan eksekusi ya. Apakah hasilnya benar 15? Nah, data maksimum sama dengan 15 ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Jadi kita menggunakan algoritma minimum untuk menghasilkan data maksimum. Jadi kita gunakan sekali lagi ya. Sekali lagi, data pencarian dengan data apa? Algoritma pencarian minimum untuk menghasilkan nilai maksimum ya. Ini penting nih ya. Ini caranya seperti ini. Oke. Jadi banyak cara ya seperti ini. Jadi teman-teman silakan dikembangkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bermanfaat silakan dibantu untuk di-share ya. Oke ya, seperti ini. Saya coba ulangi kembali untuk bahasa C++ ya. Oke.
Oke, terakhir coba kalau kita ingin, mendapatkan atau menentukan ya nilai rataan ya, ini asumsi sekali lagi kita di bilangan integer ya, biar memudahkan ya. Jadi, kita butuh variabel total ya untuk menjumlahkan semua ya. Nah, masih sama, for i sama dengan 0, i kurang ya atau lebih kecil dari m, i plus plus, oke. Nilai total kita perbaharui ya sama dengan total sebelumnya ditambahkan dengan data di indeks ke i ya. Oke. Di akhir tinggal kita cout nilai rataan ya sama dengan oke, kita berikan seperti ini, total dibagi dengan M ya, banyak datanya berapa ya. Oke, ini sangat mudah ya menurut saya, dan teman-teman juga bisa memahami ya 5 baris kode program terakhir ya. Di sini saya beri pemisah. Oke, kode program penentuan nilai rataan ya, bisa seperti ini. Oke, kita coba lakukan compile ya. Nilainya kemungkinan besar apa namanya di sini dia nilai plus ya. Oh, ini negatif ya. Kenapa negatif? Karena sebelumnya sudah kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi kita ulangi kembali ini ya. Oke, agar diaktifkan lah, ibaratnya diaktifkan kembali ya. Oke, seperti ini. Jadi nilainya dia kurang lebih 12 ya, seperti ini. Oke ya, nilai ratanya 12 ya. Oke ya, teman-teman ya, coba kita tambahkan atau mungkin yang lain silahkan lihat. Ada data yang baru, boleh ya, silahkan. Misalkan ada datanya bukan 4 ya, tapi 5 ya. Maka data di indeks keempat, misalkan di sini sama dengan ini 14 ya, contoh ya. Maka rataannya adalah 13 ya. 12 tambah 15, 27, 40, 40, 65. 65 bagi 5. 13 benar ya. Oke ya, nilai rataan seperti itu ya. Oke. Coba kita nilai rataan sebelumnya kita tambahkan cout nilai total. Oke, sama dengan total end of line ya. Nilai totalnya 65, benar ya. Oke, terus nilai rataan sama dengan 13. Oke ya, sip, sekian dulu ya teman-teman. Ini untuk nilai rataan ya, bisa digunakan untuk yang data array berdimensi 1 yang tipenya sebelumnya ya. Oke, ini sudah juga ya. Oke, kita gunakan algoritma, ini penegasan kembali ya, minimum untuk menghasilkan nilai maksimum atau mungkin seperti inilah kurang lebih ya. Ini cara pandang baru. Oke, good luck semuanya. Sampai berjumpa kembali. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.